Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang teks iklan ya. Teks iklan. Udah tahu belum iklan? Udah kenal iklan belum? Iklan adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan barangnya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks iklan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita selalu berdoa dulu. Silahkan untuk dipimpin doanya. Sama siapa sekarang? Sama si Adek. Adek, pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bapak akan mengecek kehadirannya dulu ya untuk hari ini. Adek, Jessica, Dude kemana sih Dude? Sakit, izin, Bapak? Sakit. Terus Jidan, izin. Haikal, ada. Hasna, Lara Sinta, Mila, Farid, Rehan, Rianti, Rifki, Tripana, Sasi, Salwa, Siti, Wildan, masih Wildan? Izin. Dika, berarti ada 4 orang yang hadir ya. Nah, baik, kita lanjutkan yang akan kita bahas hari ini. Kita akan membahas teks iklan ya. Teks iklan. Adapun tujuan pembelajaran teks iklan adalah peserta didik mampu menulis teks iklan sesuai dengan struktur teks dan kebahasaan. Itu tujuan pembelajaran tentang teks iklan. Artinya kalian harus mampu menulis iklan atau membuat iklan ya yang sesuai dengan struktur teks dan kebahasaan. Di dalam bahasa Indonesia itu setiap teks itu ada struktur teks dan kebahasanya ya. Seperti yang kemarin kita bahas di bab 1 ada di teks berita itu ada struktur teks. Di struktur teks berita itu ada headline, ada badan iklan, ada ekor iklan atau penutup iklan. Di sini pun di teks iklan pun ada struktur teks ya. Struktur teks atau sebelum ke struktur teks kita ke pengertian iklan dulu ya. Kalian tahu iklan? Tahu? Iklan yang kalian tahu iklan di mana? Di TV, di jalan-jalan, nah, itu iklan ya. Pengertian iklan adalah salah satu media efektif ya, salah satu media efektif
efektif untuk mempromosikan sesuatu dengan tujuan pemberitahuan. Jadi iklan itu punya tujuan untuk mempromosikan atau memberitahukan. Itu pengertian iklan. Adapun tujuan yang utamanya itu ada dua tujuan dalam iklan ya. Yang pertama, berita pesanan untuk mendorong atau membujuk khalayak ramai agar dapat tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi kita membuat iklan itu merupakan untuk membujuk khalayak. Apa itu khalayak? Khalayak itu orang banyak, untuk membujuk orang banyak agar tertarik pada yang diiklankan oleh kita ya. Misalnya kita punya produksi keripik misalnya. Keripik itu bisa diiklankan supaya orang-orang tahu ya bahwa kita itu mempunyai produksi. Tujuannya kita untuk memperkenalkan agar barang kita laku. Pemberitahuan ya, itu tujuan iklan yang kedua, adalah pemberitahuan pada halayak mengenai barang atau jasa sama yang dijual, dan pemberitahuan tentang kegiatan yang dipasang di tempat umum. Contohnya ada kegiatan yang kita lakukan itu juga perlu diiklankan ya. Contoh misalnya ada kegiatan di sekolah kita, pertandingan volleyball antar sekolah misalnya. Itu kan kita bikin iklan, disebar supaya para penggemar volleyball itu mendaftar atau datang ke sekolah kita. Itu ya, dari dua tujuan iklan. Yang pertama untuk memperkenalkan barang jasa, yang kedua untuk pemberitahuan. Pemberitahuan misalnya juga ada tablik akbar. Misalnya kita mengundang kiai yang sudah terkenal ya. Nah, itu misalnya dalam acara Maulud Nabi ya, kita bikin spanduk agar para pendengar atau yang mengetahui iklan tersebut datang untuk menyaksikan tablik akbar ya. Itu dua tujuan yang tujuan utama dari pembuatan iklan. Nah, tadi seperti tujuannya itu kalian harus mampu membuat iklan, tapi yang sesuai dengan struktur dan kebahasannya. Ya. Ada iklan itu meliputi, di sini ada struktur teks iklan ya. Struktur teks iklan itu ada pembukaan atau headline. Pembukaan atau headline itu adalah bagian iklan ya. Bagian iklan yang biasanya berisi ungkapan atau ajakan yang langsung membujuk pembaca agar ingin mengetahui apa yang diiklankan selanjutnya. Contohnya di sana misalnya kita ada menawarkan barang ya. Supaya tertarik itu di atasnya itu adalah stok terbatas. Nah, dari membaca stok terbatas itu nanti pembaca akan ingin mengetahui apa sih yang diiklankan. Ya, jadi kelanjutannya itu ingin tahu ya barang apa yang ditawarkan. Terus di sini ada stok terbatas, berarti barang yang ditawarkan itu hanya sedikit ya. Jadi para pembaca dan para pelihat iklan akan berlomba untuk mengetahui selanjutnya apa yang ditawarkan ya. Itu misalnya ada banting harga. Banting harga itu berarti di sini ada istilah
kosakata. Nanti ada di bawah di kebahasaan. Di sini termasuk banting harga, bukan harganya yang dibanting ya. Banting harga kira-kira apa? Ini kosakata ada kata yang bukan sebenarnya. Ya, kata itu pemilihan kata itu kosakata. Banting harga, apa harganya dibanting atau bagaimana? Paham kosakata belum? Itu kata yang bukan sebenarnya. Banting harga itu harganya dimurahkan. Yang tadinya 10.001 bisa 10.003. Itu banting harga. Maksudnya supaya tertarik ya. Nanti orang-orang akan penasaran apa sih yang barang yang tadinya 10.001 jadi 10.003 gitu ya. Itu banting harga itu merupakan dari pembuka iklan yang tujuannya setelah membaca ungkapan tersebut nanti pembaca itu akan lebih ingin tahu apa yang diiklankan, gitu ya. Terus ada badan iklan. Ya, badan iklan adalah bagian teks iklan yang memperjelas, ya, yang memperjelas informasi yang akan disampaikan. Nah, tadi setelah melihat ungkapan misalnya stok terbatas, ada di badan iklan nanti yang diperjelas barang apa saja yang dijual, tapi barangnya hanya sedikit. Sebenarnya ini stok terbatas ini hanya permainan iklan. Walaupun barangnya banyak, dibilang stok terbatas. Maksudnya supaya orang-orang cepat-cepat untuk mengetahui dan membeli. Paham? Tidak, berarti pintar paham semua. Untuk selanjutnya adalah penutup iklan. Ya. Di iklan itu selain ada badan iklan, ada pembuka iklan, ada badan iklan, ada penutup iklan. Ya. Penutup iklan itu biasanya berbentuk alamat atau nomor HP ya. Di sana misalnya ada misalnya selain itu ada butuh uang biasanya sekarang ya, butuh uang hubungi Bang Anu atau hubungi nomor tersantum di bawahnya, itu termasuk penutup iklan. Nah, itu sedikit penjelasan tentang struktur teks iklan. Jadi untuk membuat iklan itu kalian harus memahami struktur teksnya, ya, mana yang termasuk badan pembuka iklan atau headline, mana yang termasuk badan iklan, dan mana yang termasuk penutup iklan. Itu harus ada di dalam sebuah iklan. Jadi iklan yang benar itu yang sesuai dengan strukturnya. Kalau kita membuat iklan, ya, tapi banyak iklan yang asal-asalan, yang penting diketahui oleh umum. Itu mungkin yang tidak tahu aturan membuat iklan. Kalau kalian mah harus dipakai struktur iklan ini ya. Selanjutnya di situ ada apa? Mana? Unsur kebahasaan ya. Tadi selain ada struktur teks, ada unsur kebahasaan. Apa saja yang ada di iklan ya, itu kebahasaan itu perlu diperhatikan ya. Yang pertama ada kata aksi ya. Di iklan itu ada kata aksi, kata yang mampu memikat halayak atau pembaca agar tertarik ya, sama seperti tadi yang supaya akan menarik. Dari unsur kebahasaan juga itu berkaitan dengan pilihan kata. Misalnya ada tadi harga murah, langsung dari pabrik, misalnya diskon besar-besaran. Nah itu teh contoh-contoh pilihan kata. Jadi supaya intinya supaya orang tertarik. Terus ada yang kedua, ada penggunaan atau kata aksi ya.
kata aksi. Itu kata aksi itu kata yang berupa perintah ya. Kata yang berupa perintah contohnya dapatkan, nikmatilah, hadirilah. Itu sifatnya bersifat perintah. Dan misalnya hadirilah, pertunjukan apa. Ya, itu ya. Itu termasuk kata aksi. Hadirilah, kunjungilah ya, bersifat perintah. Yang ketiga ada penggunaan singkatan. Perlu kalian ketahui bahwa membuat iklan itu berbiaya ya. Jadi kalau sekiranya biasanya seperti ini di penggunaan singkatan itu di iklan baris ya, iklan yang hanya berupa kata-kata. Itu kalau iklan itu dihitung per huruf, misalnya 100 perak atau 200 perak. Jadi kalau kita membuat iklan supaya biayanya tidak terlalu besar, itu bisa digunakan singkatan. Ya, misalnya yang sudah kemarin di pertemuan yang belum ada contoh, misalnya BU. Nah, itu orang sudah mengerti kalau berhubungan dengan bank, BU itu berarti butuh uang. Ya. Terus ada CPT, ya, cepat. Misal cepat hubungi, berarti CPT itu singkatan ya dari untuk menghindari kos atau menghindari biaya iklan. Jadi per huruf 200, misalnya kalau menulis butuh uang berarti sudah berapa, tapi hanya dengan BU itu bisa dikurangi. Itu penggunaan singkatan di dalam iklan. Kan ada yang ditanyakan dulu atau tidak? Nanti kalian kan gini, ini kan kalau membuat iklan berarti ada praktek, ada kegiatan membuat. Kita kan kalau pelajaran membuat iklan atau menulis iklan. Nanti kalian akan menuliskan sebuah iklan apa saja bebas. Ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak, sebelum dimulai. Adek, mau bertanya tidak, Dek? Naroskan tuh, Dek. Naroskan tuh. Yang lain mau bertanya tidak? Paham tentang membuat iklan? Bagus. Nanti kalian buat iklan sesuai dengan petunjuk yang sudah Bapak jelaskan. Ya, ada dua kategori tadi ya. Yang pertama adalah struktur teks dan unsur pembahasannya. Itu harus diterapkan di dalam sebuah iklan. Ya. Itu akan menciptakan iklan yang baik. Nah, kalau tidak bertanya, di sini ada pembuatan iklan yang tugas pertama adalah pembuatan iklan secara individu atau secara mandiri. Nanti sejauh mana kalian membuat iklan dari pemahaman yang tadi Bapak jelaskan mampu tidak diterapkan di sebuah iklan. Ya. Baik, Bapak akan bagikan LKPD, nanti kalian tinggal dibuat di sini ya. Atau sebelum ke sini ke sana ada jenis iklannya dulu ya. Ya, jenis iklannya itu ada tidak. Nanti kalian kan gini, ini kan kalau membuat iklan berarti ada praktek, ada kegiatan membuat. Kita kan kalau pelajaran membuat iklan atau menulis iklan. Nanti kalian akan menuliskan sebuah iklan apa saja bebas. Ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak, sebelum dimulai. Adek, mau bertanya tidak, Dek? Naroskan tuh, Dek. Naroskan tuh. Yang lain mau bertanya tidak? Paham tentang membuat iklan? Bagus. Nanti kalian buat iklan sesuai dengan petunjuk yang sudah Bapak jelaskan. Ya, ada dua kategori tadi ya. Yang pertama adalah struktur teks dan unsur pembahasannya. Itu harus diterapkan di dalam sebuah iklan. Ya, itu akan menciptakan
iklan yang baik. Nah, kalau tidak bertanya, di sini ada pembuatan iklan yang tugas pertama adalah pembuatan iklan secara individu atau secara mandiri. Nanti sejauh mana kalian membuat iklan dari pemahaman yang tadi Bapak jelaskan mampu tidak diterapkan di sebuah iklan. Ya. Baik, Bapak akan bagikan LKPD, nanti kalian tinggal dibuat di sini ya. Atau sebelum ke sini, ke sana ada jenis iklannya dulu ya. Ya, jenis iklannya itu ada 4 macam. Yang pertama ada iklan niaga ya. Iklan niaga itu iklan yang berupa apa? Iklan yang berupa apa? Barang atau jasa ya. Kita akan kalian bisa mengiklankan produk, bisa mengiklankan jasa. Misalnya kita punya uang banyak mau dipinjamkan, bikin iklan untuk datang ke Pak Yaya. Kalau ada apa ya punya uang, kalau tidak ada ya berarti untuk meminjam. Ya, itu iklan kayak iklan apa? Iklan niaga ya. Terus yang mana iklan niaga? Sebentar. Terus ada iklan kegiatan. Nah, iklan kegiatan seperti tadi ada kegiatan lomba baca puisi, lomba pidato, itu berarti termasuk iklan kegiatan. Tapi di kegiatan di pendidikan berarti ya. Nah, kegiatan lain misalnya tadi ada lomba voli, lomba tampil gambar, gitu ya. Itu di iklan kegiatan. Terus ada iklan yang lain, ada iklan ada iklan layanan masyarakat ya. Ada iklan layanan masyarakat, misalnya tentang kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya gitu ya. Banyak, nanti tinggal dicari sekarang tidak susah, tinggal cari di Google, tinggal cari di HP kalian. Terus ada misalnya ada buku adalah jendela dunia. Ini berkaitan dengan kita sebagai pelajar, yaitu iklan pendidikan. Cari. Nanti contoh-contohnya ada, tapi kita harus terinspirasi membuat kata-katanya kita sendiri. Paham? Seperti contoh bisa dilihat, seharusnya iklan itu buatan kita sendiri. Misalnya kita ada contoh iklan niaga tentang yogurt atau susu bendera, kita bikin iklan tentang yang ada di sini, Cimol Pasar. Oh, yang iklannya kerjakanlah produksi di daerah. Nah, itu penjelasan tentang jenis iklan. Jenis iklan itu ada 4 ya. 1, iklan apa? Dek, niaga, mana? Iklan pendidikan. Kal, kenal nih? Kegiatan. Ki. Nah, itu jenis, ada 4 jenis iklan. Kalian nanti boleh pilih mau bikin iklan apa ya nanti di lembar kerja. Baik, Bapak bagikan dulu lembar kerjanya.
Nah, silahkan kalian buat iklan. Kalau supaya lebih menarik, bisa pakai warna ya. Kita sepakati dulu waktunya. Kira-kira mampu berapa menit kalian bikin iklan? Berapa menit? Nih, ini Bapak ada untuk mewarnai. Sekarang 8.24, berarti 20 menit selesai. Selesai. Ya, 20 menit. Ya. Ini waktunya kan harus sesuai. Nanti kan kalau tidak ditentukan waktu, nanti akan kelebihan waktu, akan mengganggu waktu pelajaran lain. Ya. Jadi sekarang 20 menit dari jam 8.25 berarti jadi jam jam 8.45 ya, atau jam 8.45 silakan. Kalau supaya lebih bagus pakai warna. Silakan kalian lihat contoh-contoh iklan dari HP juga gak apa-apa. Sebab sekarang sudah tidak rahasia lagi untuk meniru, mengcopy, tapi harus punya integrasi kalimatnya. Ya. Untuk mewarnai nanti kalau sudah ada iklan, sudah jadi iklannya, coba diwarnai, jangan sampai tidak terlihat. Ya. Iya. Silakan di scan dulu pakai pensil ya, tinggal dikasih warna supaya menarik. Dan jangan lupa itu pakai ada kalimatnya.
Iklan apa baik? Tahukah? Reynolds. Ayo masyarakat. Kalau yang nggak ada anak, boleh pinjam bersama si Nisa. Kalau yang ada, boleh pinjam ya. Gantian, supaya ikannya bagus. Terus nih. Iya, belum naik.
Nah, baik, kalau sudah, nanti sebagai bukti kalian mengerjakan, tolong berdiri dan angkat. Dia seperti diginikan. Nanti supaya diketahui bahwa kalian itu masing-masing tumbuh buah. Nah, berdiri semua. Nah, terus diperlihatkan, itunya diperlihatkan hasil pembuatan iklannya, ya. Ya, terlihat lumayan cukup bagus, pakai warna semua, ya. Di sana saya bapak lihat ada yang membuat jenis iklan layanan masyarakat, ya, iklan pendidikan ada, iklan kegiatan, iklan apa aja, iklan niaga produksi, ya, menawarkan snack, bisa ada menawarkan itu lingkungan hidup, ya, ada di masing-masing sudah lumayan. Tapi ada yang karya sendiri itu, ya, kalimatnya, tapi masih ada yang melihat dari Google atau dari HP, nggak apa-apa. Nanti ke depan, ya, nanti ke depan kalian harus mampu bikin kata-kata sendiri, ya, supaya tidak meniru lagi, tapi ada patokan, ada contoh dari Google. Nanti kalian bisa bikin dengan kalimat sendiri dan gambar sendiri. Sudah, kalau sudah dikumpulkan, ya, dikumpulkan, nanti akan bapak nilai. Dikumpulkan ke sini semua. Sudah, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 orang yang berada di empatannya. Untuk selanjutnya, ya, untuk kegiatan selanjutnya kita akan membuat iklan yang lebih bagus dari ini, ya. Itu nanti akan bapak kelompokkan menjadi 4 kelompok, ya. Nanti dari 4 kelompok ini silakan buat iklan, dan supaya iklannya lebih bagus ada masukan-masukan baik kalimat ataupun warnanya, gambarnya dari kalian, ya. Nanti kalian berdiskusi warna yang bagaimana yang harus dipakai, kalimat yang mana yang harus digunakan. Itu nanti di pekerjaan berikutnya, yaitu di kelompok, ya. Silakan dibentuk dulu kelompoknya, dibikin 4 kelompok saja. So, dari sini, 4 kelompok, Syahade, Desika, Rehan, Jidan, ya. So, di sini yang paling gimana ini? Bangun. Satukan, 2 bangku cukup, ya. Bangkunya 2 aja, satu cukup. Kelompok, maksudnya ini bangku direpet, cukup, so. Bikin 4 bangku, tim, enggak. Kelompok, 4 kelompok. Gimana, silakan satu di sini. Tidak.
sini. Luis. Ih, Bunda mah tuh nyaur. Silakan, kalau sudah, mari kita presentasikan setiap kelompok ya yang diwakili oleh satu atau dua orang untuk mempresentasikan dan menjelaskan iklan yang kalian buat atau dari kelompok masing-masing yang dibuat. Yang pertama silakan kelompok satu untuk ke depan untuk mempresentasikan dan menjelaskan apa itu isi iklannya. Yang lain dengarkan. Terus kalau ada masukan silakan usulkan atau ajukan kepada yang mempresentasikan. So, silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan iklan yang kami buat. Iklan yang kelompok 1 buat adalah iklan pendidikan, kalimat yang ditampilkan, lalu membaca dan kalimat yang tertulis. Jadi iklan ini bertujuan untuk membaca itu untuk prestasi lebih tinggi, dan iklan ini bertujuan untuk memajukan pendidikan kita melalui budaya membaca. Itulah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Diambil dulu sih. Nah, jadi iklan yang ditampilkan kelompok 1 adalah iklan pendidikan ya. Pendidikan tentang membaca. Jadi membaca itu merupakan akan menciptakan prestasi yang lebih memuaskan. Itu mungkin. Dan sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya. Ya. Sudah dipahami oleh kelompok lain? Pahami? Ya, sudah. Kalau sudah silakan. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa? So, silakan ke depan. Diwakili sama si Salwa dan si Anissa. Silakan. Yang lain dengarkan. Perhatikan yang lain dengarkan dan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yang kami buat menceritakan tentang menjaga bumi dan hijauan kembali. Penghijauan bumi bisa dilakukan dengan menanamkan pohon. Menanam pohon sangat penting bagi kehidupan, juga melestarikan lingkungan. Penghijauan juga dapat mencegah terjadinya efek rumah kaca. Penanaman pohon secara sembarangan akan menyebabkan banjir, longsor dan sebagainya. Jadi mari kita tanamkan kembali pohon dan melakukan reforestasi. Reforestasi adalah untuk melestarikan lingkungan. Jadi mari kita melestarikan lingkungan ini dengan menghijaukan kembali bumi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau mewakili kelompok 3? Oh, kelompok 3 masih dikerjakan. Sedikit lagi. Ke kelompok 4 saja dulu. So, ke depan. So, siapa? Si Rifki sama si Rifana?
Atau siapa silakan yang mewakili 2 orang seperti kelompok lain. Siap, di mana? Siapa saja yang penting ada yang di depan. Siap. Cepat, Kim. Di mana? Yang memegang dan yang menghilangkan. Tadi dari kelompok 3, ya sekarang silakan kelompok 4. Oh yang tadi kelompok 4, sekarang yang kelompok 3, berarti kelompok 3 terakhir ya, baru selesai. Silakan presentasikan ke depan. Siapa yang mewakili? Si Hasna sama si Aika, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang lingkungan sekolah. Plastik merupakan sampah yang berbahaya untuk lingkungan sekolah. Masalah sampah tersebut dapat menimbulkan pencemaran yang akan merusak lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang rusak dapat menjadi sumber penularan penyakit, mengganggu estetika, serta merugikan tingkat kenyamanan dan pada akhirnya mengganggu proses pembelajaran. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Itu dari kelompok 3 ya, mengiklankan tentang masih tapi iklan pendidikan mengenai lingkungan sekolah ya. Jadi di sini menjelaskan lingkungan harus bagaimana lingkungan di sekolah agar pembelajaran bisa nyaman, gitu ya. Jadi harus kebersihan dan lingkungannya harus indah dan nyaman untuk pembelajaran. Ya sudah. Nah itu tahapan sudah kita lalui. Yang pertama kita membuat iklan secara individu ya. Setelah Bapak lihat cukup lumayan, kalian sudah bisa. Dan yang hasil kelompoknya itu dengan mempresentasikan cukup bagus ya, semua bisa dipahami. Dan di sini ada yang kalian buat itu sudah ada 3 jenis iklan ya, ada iklan niaga, iklan layanan masyarakat, dan iklan pendidikan. Itu terima kasih. Jadi semua jenis iklan bisa dipakai ya. Jadi yang selanjutnya, untuk selanjutnya kita di sini masih ada satu kegiatan, yaitu kegiatan sumatif ya. Kegiatan sumatif, jadi kalian memahami semua iklan. Nanti ada 5 pertanyaan ya, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab tentang iklan yang ada di sini. Tapi mungkin mana ya, dari hasil pembuatan iklan yang sudah dipresentasikan, selain itu kalian harus mampu mengamati sebuah iklan ya, dan menjawab pertanyaan dari sebuah iklan. Di sini ada sebuah iklan tentang keripik Parahyangan. Keripik Parahyangan ini adalah yang diproduksi di desa kita, yang diproduksi ke Bapak. Ya, jadi nanti kalian ada 5 pertanyaan di sini, coba dijawab sejauh mana kalian memahami iklan yang ada di sini. Selain kalian sudah membuat iklan. Nah, itu ini dalam kegiatan akhir ya, kalian berbentuk uraian. Silakan kerjakan. Nanti Bapak kasih waktu 10 menit juga beres lah. Nah, ini cuma 5 menit, cuma 5 soal. Nah, jawaban tinggal lihat dari gambar. Ya, silakan kerjakan. Biar menitnya masih ini, kerjakan masing-masing.
Jawab di bawahnya saja. Ya, di sana ada 5 soal. Jika menjawab jawaban berarti ada di iklan di atas. Ya, silakan. Ini 10 menit juga selesai. Sebab waktunya hampir habis. Oke. Ya, jadi Iya Pak, iya. silakan Pak Ami lihat amati gambarnya dan jawab pertanyaannya. Jadi selain kalian membuat, kalian harus mampu menjawab isi iklan yang ada. Jadi iklan tersebut menerangkan tentang apa dan struktur kebahasaannya, struktur teksnya juga ada di sana. Jadi harus mampu menuliskan. Ya, tulis bawah aja saja. Jawab aja deh. Boleh. Boleh yang ini dijawab pertanyaannya dan jawabannya harus benar. Dijawabnya boleh di bawahnya, boleh di sampingnya, boleh di belakangnya. Ya, kalau cukup di bawahnya saja supaya kelihatan soal dan gambarnya. Di sini ada pertanyaan tentang struktur teks yang tadi dijelaskan. Sejauh mana pemahaman kalian tentang struktur teks iklan? Silakan di gambar itu ada kalimat iklan mana yang termasuk bagian pembuka, pada iklan dan penutup. Ya. Nomor kilo misalnya di sini ada pembuka iklan, headline. Mana kata-kata mana yang termasuk kalimat mana yang termasuk pembuka iklan? Gitu. Terus ada badan iklan. Kalimat mana yang termasuk badan iklan, terus penutup iklan, kalimat apa yang jadi penutup iklan. Yang setelah tadi ya dari gambar itu, dari gambar keripik pisang parahiangan. Dan tadi dijelaskan sama Bapak, silakan diingat lagi mana yang termasuk kalimat struktur iklan, kalimat iklan, dan kalimat badan iklan. Ya. Apa yang apa kelebihan dari keripik itu? Ya, silakan cari.
menjelaskan iklan tersebut, misalnya tentang harga. Ya, lanjut tunggu yang lain. Pak. Sudah? Kasih nama di atas ini. Ya, kalau sudah kumpulkan. Sudah kumpulkan. Sudah, bisa sini. Selesai. Bila? Bila. Sinta sudah belum? Sudah semua? Ya, sudah, dekatkan. Baik, kita
akhiri pembelajaran hari ini ya. Terima kasih kalian sudah melaksanakan pembuatan iklan, dari pembuatan iklan pribadi, individu, kelompok, dan mengisi soal sumatif. Ya, di sini ada yang 5 soal sumatif. Selanjutnya sebelum kita tutup, kita ingatkan bahwa pembelajaran kali ini kalian harus mampu membuat iklan. Ya. Nanti kalau kalian punya perusahaan, punya produksi, punya apa yang dijualkan, yang akan dijual, harus bisa membuat iklan untuk menarik konsumen. Ya, terima kasih. Mari kita tutup, dan sebelum ditutup supaya tidak kalian jenuh, Bapak punya pantun. Ya, dengarkan. Dari sini kita ke depan, kita tunggu di perapatan. Hari ini cukup sekian. Kita ketemu minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.